Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kelas Raihan Santai, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya adalah limit. Ya, dimana limit kemarin sudah kita pelajari awal mulanya eksistensinya dan sedikit bagaimana awal mulanya memunculkan nilai ya tujuan daripada limit itu sendiri, yaitu melakukan pendekatan. Kalau dalam dua dimensi adalah kiri kanan, sedangkan nanti yang akan kita pelajari mungkin di kuliah itu lebih kompleks, yaitu ketika tiga dimensi itu menggunakan pendekatan yang lainnya. Nah, pada kesempatan hari ini insya Allah akan kita lanjutkan, yaitu terkait cara menghitung limit yang sebelumnya hanya kita hitung dengan cara substitusi karena dia merupakan bentuk yang sederhana. Ya, pada kesempatan ini insya Allah akan kita lanjutkan limit, yaitu untuk bentuk-bentuk tak tentu ya. Jadi di sini saya buka filenya sebentar. Iya, oke. Kita buat di halaman baru ini. Jadi kita punya limit ya, limit dalam hal ini bentuk-bentuk tak tentu. Nah, dalam pembahasan limit ada bentuk-bentuk yang sekiranya memang harus kita lakukan teknik-teknik lain ya selain substitusi. Jadi di antara bentuk tak tentu itu ada 3. Yang pertama adalah bentuk 0 per 0 ya, atau saya tulis di sini 0 per 0 per 0 biar tidak membingungkan ya. Kemudian ada tak hingga per tak hingga ya, yang mana nanti akan kita pelajari lebih lanjut secara spesifik ketika kita sudah membahas tentang ketak hinggaan atau infinity ya. Atau di sini saya tulis tak hingga per tak hingga. Kemudian yang ketiga ada juga bentuk tak hingga kurang tak hingga. Nah, ini juga bentuk yang tak tentu ya, kita tidak bisa menentukan nilainya, maksudnya tidak terdefinisi. Sedangkan kalau dalam limit yang biasanya kita anggap tak terdefinisi seperti 1/0 itu justru terdefinisi ya. Nanti akan didefinisikan yaitu sebagai tak hingga, yang mana kita biasa kenal ya, kadang-kadang beberapa guru kita menyampaikan bahwa saya 1/0 itu ya nggak hingga, karena kalau dibagi terus saja. Saya punya satu benda, saya bagi 0, saya bagi, berapa kali saya harus bagi? Oh, nggak habis-habis, karena baginya ya 0, sifatnya berulang ya. Jadi seakan dibilangnya tak hingga, padahal secara definisi tidak ya. Cuma yang benar adalah kalau dia didekati menuju 0, maka angkanya akan sangat besar. Nah, angka yang sangat besar yang kita nggak tahu nilainya berapa itulah yang disebut tak hingga ya. Nah, Oke, kita akan masuk ke bagian yang pertama, bentuk tak tentu yang pertama ya. 0 per 0. Nah, maksudnya gimana? Sebagai contoh, saya misalkan punya limit X menuju 1 dengan saya punya penyebutnya adalah X min 1, ya tentu akan membuat 0. Sedangkan atasnya adalah X kuadrat min 3X ya. Kemudian kita punya misalkan ya, yang bisa ini adalah plus 2 ya. Kenapa ini jadi bentuk yang bermasalah? Karena ketika kita substitusikan, substitut ya, misalkan berarti kita punya dengan X-nya sama dengan 1 ya. Berarti kita punya 1 kuadrat ya, dikurang 3 kali 1 tambah 2 dibagi 1 kurang 1. Nah, kalau kita lihat nilainya menjadi 1 kurang 3 tambah 2 per 0. Yang atasnya berapa? 1 kurang 3 min 2 tambah 2, 0 per 0. Nah, bentuk 0 per 0 ini kita nggak tahu sebenarnya nilainya berapa sih. Nah, makanya ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan tergantung dengan jenis soalnya. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan teknik yang namanya faktorisasi. Ya. Kapan kita pakai faktorisasi? Setelah kita coba masukkan nilai substitusi ternyata gagal, yaitu bentuk-bentuk tak tentu yang keluar. Nah, kita akan lihat faktorisasi itu adalah bentuknya
yang sifat polinomial yang bisa kita faktorkan. Ya, misalkan seperti ini, saya punya limit x menuju 1 tadi, x kuadrat min 3x plus 2 per x min 1. Pada bagian fungsinya, ya, yang di bagian fungsi ini, kita bisa dapatkan bahwasannya dia bisa difaktorkan, ya, menjadi, kalau saya tulis ulang, x1, x min 2, x min 1 per x min 1. Nah, ketika sudah sampai seperti ini, kita lihat bahwasanya ada kesamaan, yaitu x min 1. Nah, yang mana bisa kita coret, just habis, maka kita punya limit x menuju 1 tersisa x min 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lakukan substitusi sederhana. Maka kita punya adalah 1 kurang 2 atau min 1, ya. Kenapa kok ini bisa dicoret? Karena dia membentuknya adalah, harusnya kan x min 1 itu, kalau kita masukkan x min 1 per x min 1, ini harusnya adalah 0 per 0, ya. Akan tetapi kita punya, ya, 0 per 0 ini harusnya nggak boleh nih dicoret. Hanya saja karena limit dia mendekati, berarti dia bukan 0, namun dia adalah menuju 0. Dia nggak benar-benar 0, tapi menuju 0. Maka bisa dicoret, ya. Seperti itu. Oke, itu untuk teknik faktorisasi. Nah, selanjutnya kita punya, ya, contoh lain. Misalkan saya punya contoh lain. Di sini saya punya limit x sama menuju katakanlah 2. Nah, kalau yang tadi yang atas bisa kita faktorisasi, sekarang coba kita punya yang bawah, ya. Misalkan bawah atasnya adalah x min 2 seperti ini. Kemudian kita punya bawahnya adalah x kuadrat, misalkan min 5x, ya. Kemudian kita punya plus 6, maaf, ya, seperti ini. Nah, kalau kita masukkan nilainya, ya, kita masukkan substitusi, ya, substitusi, yaitu dengan nilai apa? Yang x mendekati 2, ya, berarti kita punya 2 kurang 2 dibagi, ya, 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 ditambah 6, ya. Kita punyai nanti hasilnya yang atasnya adalah 0, kemudian bawahnya adalah 4 dikurang 10 ditambah 6 alias 0 lagi, ya. Bentuk tak tentu lagi. Nah, setelah kita lihat, perhatikan di sini bentuknya adalah polinomial, ya, di soal ini. Maka kita bisa melakukan faktorisasi, ya. Untuk polinomial yang bisa difaktorisasi, kita faktorisasi. Ya. Kalau saya jabarkan, ya, ini akan berubah menjadi limit x menuju 2, ya. Kemudian kita punya x min 2 karena atasnya nggak berubah, yang bawahnya bisa kita faktorisasi. Misalkan x min 2 dikalikan dengan x min 3, ya. Cara memfaktorisasi seperti yang kita sudah pernah pelajari sebelumnya di sekolah waktu SMP, ya, biasanya. Cuma kalau belum, nanti bisa dicoba cek kembali. Nah, setelah ini kita punya x min 2 ini kita coret. Kenapa boleh dicoret, ya? Kok diperbolehkan melakukan pencoretan? Padahal kan hasilnya kalau kita masukin 2 menuju 0, kita masukin 2, hasilnya akan 0. Nah, kita ingat kembali, limit itu hanya pendekatan. Sehingga dia tidak benar-benar 0, tapi benar-benar mendekati 0. Tapi bukan 0, sehingga masih boleh dicoret, ya. Maka kita coret, kita peroleh sisanya adalah, salah warna, oke, yaitu limit x menuju 2, yang tersisa adalah 1/, x min 3. Ya. Maka kita punya dengan substitusi biasa 1/2 kurang 3,
kita peroleh nilainya adalah 1/-1, diperoleh min 1. Maka dari itu kita punya selesai jawabannya, limitnya adalah min 1, bukan lagi 0/0. Nah, satu contoh lagi ya yang mungkin bisa kita dapati, yaitu limit X menuju katakanlah 7. Misalkan saya punya atasnya adalah X, akar X ya, min akar 7, sementara di bawahnya saya punya X min 7 ya. Ini salah satu contoh, bukan polinomial ya, tapi kita kayaknya bisa menggunakan faktorisasi ya. Nah, di sini kalau kita masukkan, jelas nilainya akan jadi 0/0 ya kan. Kalau kita masukin 7, jadi akar 7 kurang 7, yang bawahnya 7 kurang 7, 0/0 ya. Ini bentuk tak tentu. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa faktorisasi? Ya, ini kan bukan polinomial yang kita sudah kerjakan 2 soal sebelumnya. Tapi kita harus ingat kembali bahwasanya kita punya bentuk perhitungan bahwasanya A plus B, A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kalau kita sudah pelajari di bagian akar-akaran, ya, kita akan peroleh nilainya ya. Misalkan kita jabarkan nih. Di sini A-nya adalah sebagai akar X tambah akar 7. Ini akar X, B-nya akar 7. Maka akan kita dapati ternyata akar X kuadrat min akar 7 kuadrat. Berarti kan X min 7. Nah, di sini kita bisa melakukan pemfaktoran dengan menggunakan sifat tersebut. Maka limit X menuju 7, kita punya akar X min akar 7 dibagi X min 7 itu sama saja dengan limit ya, X menuju 7. Nah, ini perlu diingat juga, saya mungkin lupa sampaikan. Ketika kita belum melakukan substitusi, maka tulisan limit itu tetap harus ditulis kembali. Ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa dia masih bentuknya limit. Ya, yaitu pendekatan. Dan limitnya kemana, titiknya itu diketahui dari pendekatannya ke arah mana. Ya, angka berapa, yaitu 7 di sini. Maka kita tetap tulis limit X menuju 7. Selanjutnya kita punya akar X min akar 7 di atas, penyebutnya adalah kita ubah jadi akar X plus akar 7 dikali dalam kurung ya, akar X min akar 7. Nah, lagi-lagi karena kita sudah punya dua hal yang sama, akar X min 7, akar X min akar 7, ini bisa kita coret dengan yang di bawah. Maka tersisa di bawahnya adalah limit X menuju 7, atasnya sudah habis, kita kasih 1, bawahnya ada akar X plus akar 7. Nah, ternyata kalau kita substitusikan, ya, disubstitusi, limit X-nya menuju 7, berarti kita punya 1 per akar 7 tambah akar 7. Yang hasilnya adalah 1/2 akar 7. Ya. Maka limit daripada, limit daripada akar 7, akar X min akar 7 per X min 7 adalah 1/2 akar 7. Ya, itu adalah teknik faktorisasi. Nah, jadi setelah substitusi, kita punya teknik baru namanya faktorisasi. Dan terdapat satu lagi sebenarnya, yaitu bentuk teknik yang kita kenal sebagai kaliskawan. Ya. Teknik kaliskawan. Sebenarnya tadi kita sudah sedikit menyinggungnya ya. Salah satu contohnya adalah dengan sifat A plus B dalam kurung A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat ya. Nah, sebagai contohnya misalkan dalam hal ini saya punya misalkan contoh bentuknya limit, ya, limit X menuju 2 ya, katakanlah saya punya seperti itu. Kemudian bawahnya saya punya akar 2 min akar X ya. Kemudian saya punya di sini adalah X kuadrat min X
min 2. Nah, kalau kita masukkan angkanya ya, kita substitusi ya, maka kita peroleh nilainya adalah 2 kuadrat min 2 lagi, bawahnya adalah akar 2 kurang akar 2, yang hasilnya adalah 0/0. Lagi-lagi bentuk tak tentu ya, bentuk tak tentu, BTT ya, misalkan, atau saya singkatnya. Nah, berarti kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa dapat angka yang baik atau angka yang bentuknya tentu, yang jelas. Sebenarnya di sini bisa juga kita lakukan faktorisasi, hanya saja kadang mungkin kita luput ya. Ada yang mungkin lebih sederhana dalam hal ini, yaitu kali sekawan. Nah, kita mau menghilangkan sumber masalahnya ya, yaitu salah satunya adalah pembuat nolnya, yaitu di bawah ada akar 2 kurang akar X ya. Kita akan kalikan sekawan. Nah, di sini perhatikan bahwasanya kalau kita punya akar 2 min akar X, sekawannya adalah akar 2 plus akar X ya. Nah, itu yang kita sebut sekawan. Dari mana sekawan? Daripada sifat A plus B, A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kalau yang muncul adalah A min B, maka sekawannya adalah A plus B ya. Seperti itu. Sehingga kita punya sekawannya itu adalah akar 2 plus akar X, di mana A-nya akar 2, B-nya adalah akar X. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan dalam persamaan tersebut? Kita bisa dengan cara ya kali sekawan ya, namanya juga kali sekawan, kita kalikan dengan sekawan. Tapi kalau perkalian ya, itu kan nggak fair kalau cuma salah satu bagian, atas doang ataupun bawah doang ya. Sebagai contoh sini saya tulis ulang, X limit menuju 2, X kuadrat min X min 2 dibagi akar 2 min akar X ya. Maka kita punya di sini ya, kalikan ya, atau dengan warna yang berbeda, saya gambar dengan warna merah ya, dikalikan dengan akar 2 plus akar X dibagi akar 2 plus akar X. Oke. Nah, ketika kita hitung ya, kita punyai limitnya itu menjadi X menuju 2. Yang atas adalah X kuadrat min X min 2 dikali akar 2 plus akar X ya. Sedangkan yang bawahnya kita punya adalah dengan sifat A plus B A min B, otomatis kita punya 2 kurang X. Nah, disinilah kita akan mencari, masih bermasalah nih kalau kita masukin substitusi, yaitu bawahnya 0, atasnya juga masih 0. Tapi nantinya di sini saya tulis di bawah sini, kita bisa faktorisasi itu X kuadrat min X min 2 menjadi, ya saya tulis ulang, limit X menuju 2, X min 2, X plus 1, jangan lupa masih ada kali akar 2 plus akar X, dibagi 2 min X. Yang mana 2 min X ini, itu bisa kita tulis ulang ya, dalam bentuk ini X min 2, maaf, plus 1, akar 2 plus akar X per min X min 2. Kenapa saya begitu kan? Kenapa saya ubah menjadi min X min 2? Ya. Hal ini disebabkan kita bisa mencoret, yaitu X min 2 dengan X min 2. Nah, kenapa penting di sini? Perhatikan pembuat nolnya dalam persamaan ini adalah X min 2. Ya. Sehingga kita perlu menghilangkan pembuat nol tersebut. Ya. Kalau kita ada 2 di atas dan di bawah, setidaknya harus hilang salah satunya. Karena kalau satu yang tersisa masih ada, kita bisa dapati hasilnya 0 atau tak hingga. Tapi kalau dua-duanya atau di atas dan bawah, maka itu bentuk tak tentu ya. Maka kita coret, kita peroleh nilainya limit X menuju 2, X plus 1, akar 2 plus akar X, bawahnya adalah min 1. Ya, maka kalau kita substitusikan, maka kita peroleh 2 tambah 1 ya, akar 2 tambah akar 2 dibagi min 1. Kita peroleh 3 dikali
2 akar 2 per min 1 atau min 6 akar 2 ya. Min 6 akar 2. Maka kita dapatkan nilainya adalah min 6 akar 2, yaitu limit dari x kuadrat min x min 2 per akar 2 min akar x, itu hasilnya adalah min 6 akar 2. Ya. Jadi untuk merecap, kita punya 3 teknik perhitungan ya. Teknik perhitungan ya, yaitu pertama adalah untuk bentuk tak tentu 0 per 0 ya. Yang pertama ya, atau nggak harus kita ini ya, kita tulis aja teknik perhitungan, yaitu substitusi ya. Kemudian yang kedua ada faktorisasi, teknik faktorisasi, dan yang ketiga adalah tadi kita punya kali sekawan ya. Sebenarnya ada cara yang keempat, yaitu adalah namanya L'Hopital gitu ya. Dari penemu matematikawan ya, seorang nama diambil dari matematikawan L'Hopital, tapi ini akan kita pelajari ketika kita sudah belajar yang namanya turunan atau derivatif. Kemudian kita juga sudah punya bentuk-bentuk tak tentu yang sederhana yang sering muncul, yaitu bentuk-bentuk tak tentu. Yang pertama adalah 0 per 0, kedua tak hingga per tak hingga, dan yang terakhir adalah tak hingga min tak hingga. Pada kesempatan hari ini kita hanya membahas 0 per 0. Pada kesempatan berikutnya insya Allah setelah kita membahas apa itu tak hingga atau ketakhinggaan, maka kita akan lebih lanjut menuju bentuk tak tentu tentang tak hingga. Demikian untuk pertemuan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nantinya jangan lupa bisa teman-teman cek latihannya di deskripsi. Teman-teman bisa coba juga ya. Jika ada pertanyaan silahkan jangan lupa taruh di komentar, akan kami jawab sebisa kami. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.